Seiring dengan perkembangan industri yang cukup pesat, tentu berbanding lurus dengan kebutuhan tenaga kerja pada industri tersebut. Namun di sisi lain, terdapat risiko yang mengancam kesehatan para tenaga kerja, salah satunya kesehatan paru. Berikut penjelasan dari Dr. Ulfah Kartikasari, dokter spesialis paru RSUD di Keluarga Ciamis. Paru adalah salah satu organ di dalam tubuh yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari darah. Paru terdiri dari pembungkusnya yaitu pleura, kemudian percabangan saluran dari paru yaitu dimulai dari bronkus, bronchiolus, alveolus, dan terakhir di alveoli, yaitu bagian terkecil dari paru yang berbentuk seperti anggur. Disinilah tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida dari darah. Penyakit paru akibat kerja atau pneumokoniosis ada berbagai jenis. Yang pertama, silikosis, di mana silikosis ini adalah jenis pneumokoniosis yang disebabkan oleh debu silika. Debu silika ini biasanya didapatkan pada industri atau pabrik yang mengandung silika, yaitu pabrik gelas. Yang kedua yaitu asbestosis, di mana asbestosis ini adalah pneumokoniosis yang disebabkan oleh paparan dari debu asbes. Yang ketiga adalah bronkitis industri. Disebut bronkitis industri karena penyebabnya dari debu atau asap yang dihasilkan pada industri. Yang keempat adalah asma kerja, di mana asma kerja ini muncul sebagai sensitivitas pada saluran nafas yang diakibatkan oleh pemicunya itu zat-zat yang ada pada pekerjaannya atau industri tempat dia bekerja. Biasanya asma kerja ditandai dengan munculnya gejala asma pada saat hari-hari di mana dia bekerja dan membaik saat dia libur dari pekerjaannya. Yang kelima adalah bisinosis, di mana bisinosis ini adalah salah satu pneumokoniosis yang disebabkan oleh debu kapas. Yang keenam adalah kanker paru, di mana penyakit paru akibat kerja atau pneumokoniosis ini dapat menyebabkan kanker paru karena akibat dari paparan zat-zat karsinogen dalam waktu yang cukup lama. Semua zat karsinogen yang memapar pada pasien selama dalam kurun waktu 15-20 tahun dapat menyebabkan kanker paru. Untuk mengevaluasi fungsi paru, ada beberapa pemeriksaan. Di antaranya ada pemeriksaan sederhana yaitu peak flow test atau peak flowmetry, itu untuk mengukur arus puncak ekspirasi, khususnya pada pasien asma. Pasien asma dengan serangan diminta untuk meniup alat peak flowmeter dan dilihat sejauh mana dia bisa meniup. Kemudian dievaluasi lagi atau diulang kembali setelah diberikan terapi. Yang kedua adalah alat spirometri, di mana spirometri ini lebih lengkap dibandingkan dengan peak flow meter. Pada pemeriksaan spirometri, pasien diminta untuk menarik nafas secara kuat dan mengembuskannya melalui alat spirometri. Selain untuk mendiagnosa penyakit pasien, spirometri juga dapat digunakan untuk mengevaluasi pengobatan pasien yang sudah diberikan terapi. Sebaiknya untuk pekerja industri yang sering terpapar debu industri, disarankan untuk dilakukan pemeriksaan tes fungsi paru secara berkala. Sebaiknya dilakukan pada 0 bulan atau sebelum bekerja, kemudian 6 bulan setelah bekerja, dan 1 tahun setelah bekerja untuk mengetahui perubahan tes fungsi paru selama terkena paparan dari debu industri. Saya Dr. Ulfah Kartikasari, spesialis paru di Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis.